Apa yang kamu rasakan setiap kali melihat Angelina Jolie? Bukan hanya melihatnya sebagai aktris atau public figure yang cantik dan sukses, tapi sebagai seorang wanita yang memiliki aura yang tenang namun dalam, lembut tetapi mengintimidasi. Dan gambaran seperti inilah yang sering dibicarakan sebagai dark feminine energy. Kamu tidak harus secantik atau sesukses Angelina Jolie untuk memiliki aura seperti itu. Karena dark feminine energy bukan tentang penampilan, bukan tentang status, dan bukan tentang menjadi orang lain. Ini tentang bagaimana kamu hadir dan bagaimana kamu membawa dirimu sendiri. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu memahami satu hal tentang energi feminin. Energi feminin adalah kualitas batin, cara seseorang hadir, cara seseorang merespons dunia. Energi ini bersifat menerima, intuitif, sadar emosi, dan bergerak mengikuti alur, bukan memaksa atau dengan kontrol. Di dalam setiap wanita, selalu ada dua spektrum energi yang berjalan berdampingan, light feminine dan dark feminine. Light energy adalah sisi yang hangat, ia penuh empati, nurturing, dan memberi rasa nyaman. Ini adalah energi yang membuat seorang wanita menjadi tempat bersandar, menjadi pendengar yang baik, menjadi sosok yang penuh kasih. Namun di sisi lain, jika energi ini tidak diimbangi, ia bisa berubah menjadi pengorbanan yang berlebihan. Akibatnya, tanpa sadar kamu jadi terlalu banyak memberi, terlalu memaklumi, terlalu takut kehilangan, dan ketika rasa takut kehilangan itu muncul, kamu mulai menoleransi hal-hal yang sebenarnya melukai harga dirimu sendiri. Disinilah dark feminine energy menjadi penting. Karena berbeda dengan light feminine yang hangat, dark feminine adalah sisi yang tenang namun memiliki batasan yang tegas. Ia tidak merasa perlu menjelaskan dirinya terus-menerus, tidak mengejar validasi, dan tidak panik ketika seseorang menjauh. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia tidak meninggalkan dirinya sendiri hanya demi dipilih. Keduanya bukanlah lawan, keduanya bukanlah pilihan antara baik dan buruk. Justru keduanya adalah dua sisi dari kekuatan yang sama. Dark feminine energy sering disalahartikan sebagai manipulatif, dingin, atau playing hard to get. Padahal sebenarnya dark feminine yang matang justru sangat sadar diri. Ia memahami emosinya namun tidak dikendalikan olehnya. Ia memiliki boundaries yang jelas namun tidak perlu mengumumkannya. Misalnya ketika seseorang tidak konsisten dalam komunikasi, light feminine yang tidak seimbang mungkin akan bertanya berulang kali, mencari kejelasan, atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Namun dark feminine yang sehat akan mengamati dan melihat pola, lalu menilai dengan tenang, dan jika tidak sesuai standarnya, ia akan mundur tanpa drama dan menarik kembali energinya. Karena seringkali yang membuat kita lelah bukanlah hubungan itu sendiri, tetapi usaha yang terus-menerus kita lakukan untuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda tidak sehat. Coba bayangkan situasi yang mungkin pernah kamu alami. Kamu sedang dekat dengan seseorang. Di awal, dia sangat intens, chat setiap hari, selalu perhatian, membuat kamu merasa spesial. Lalu perlahan ritmenya mulai berubah. Dia mulai membalas pesan lama, janji ketemu sering diundur, tapi saat kamu tanya, jawabannya selalu masuk akal. Kalau kamu hanya menggunakan light feminine energy, kamu akan terus pengertian dan mentoleransi semua tindakannya. Dan lama-kelamaan, kamu mulai menurunkan standarmu hanya agar dia tetap tinggal. Sementara dark feminine yang sehat akan tetap tenang, tidak langsung marah, tidak juga langsung menuduh, tapi ia memperhatikan konsistensi dan ketika tindakan tidak sejalan dengan kata-kata, ia percaya pada apa yang dia lihat, bukan pada harapan yang ia buat sendiri. Lalu ia akan mengurangi effort, bukan untuk bermain tarik ulur, tapi karena ia tahu hubungan yang sehat itu adalah dua arah. Hal yang sama juga sering terjadi di dalam karir. Banyak perempuan yang sebenarnya sangat kompeten, tapi ragu menunjukkan kemampuannya.
Karena takut dianggap terlalu ambisius, takut dibilang bosi. Akhirnya memilih diam saat rapat, padahal dia mempunyai ide yang bagus. Memilih menerima pekerjaan tambahan tanpa negosiasi karena tidak enak untuk menolak. Itulah light feminine yang terlalu dominan, terlalu ingin menjaga harmoni sampai mengorbankan posisinya sendiri. Dark feminine dalam konteks ini bukan berarti menjadi galak atau arogan, tapi berani mengatakan bahwa ia mampu dan pantas untuk dihargai. Berani negosiasi gaji, berani menolak tugas di luar kapasitasnya tanpa rasa bersalah. Dan ketika seorang wanita mulai menghargai dirinya di dunia kerja, cara orang lain memperlakukannya pun ikut berubah. Dalam pertemanan pun sama. Ada teman yang selalu curhat ke kamu, tapi jarang bertanya kabar kamu. Ada yang datang saat butuh bantuan, tapi menghilang saat kamu kesulitan. Wanita dengan light feminine yang tidak seimbang akan terus hadir, karena merasa tidak enak kalau tidak membantu. Namun dark feminine mulai mengevaluasi dan mempertanyakan apakah hubungan ini seimbang. Kalau tidak, ia tidak perlu konfrontasi besar, cukup dengan mengurangi akses, tidak lagi selalu available, tidak lagi selalu jadi tempat bergantung. Dan itu bukan kejam. Itu adalah bentuk menjaga energi. Karena pada akhirnya, dark feminine energy bukan tentang membuat orang lain terkesan, tapi tentang bagaimana kamu mengelola dirimu sendiri. Ia terlihat dari cara kamu merespons penolakan, dari cara kamu menghadapi konflik, dari cara kamu bersikap ketika tidak dipilih. Wanita yang hanya bergantung pada light feminine energy akan merasa hancur saat ditinggalkan, merasa kurang, merasa tidak cukup. Namun, wanita yang sudah mengintegrasikan dark feminine tetap bisa sedih, tentu saja, tapi ia tidak mempertanyakan nilainya. Ia tidak langsung menyalahkan diri sendiri karena ia tahu bahwa tidak semua yang pergi berarti ia tidak layak. Dan ini sangat penting, terutama untuk perempuan yang sedang berada di fase-fase krusial dalam hidup seperti membangun karir, mencari pasangan, membangun keluarga, atau bahkan memulai ulang setelah kegagalan. Mengaktifkan dark feminine bukan berarti berubah menjadi orang lain. Bukan berarti kehilangan kelembutanmu. Justru ini tentang menambahkan kekuatan pada kelembutan itu sendiri. Kamu tetap bisa perhatian, tetap bisa mencintai dengan tulus, tetap bisa menjadi sosok yang hangat. Namun, sekarang kamu juga punya standar, punya batasan, punya ketegasan yang tidak perlu diumumkan tapi terasa. Dan mungkin di titik ini kamu mulai sadar, selama ini kamu tidak kurang menarik, tidak kurang cantik, tidak kurang baik. Kamu hanya terlalu sering menempatkan orang lain di atas dirimu sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana caranya menjadi seperti Angelina Jolie, tapi bagaimana caranya kamu menjadi versi dirimu yang tenang dan tidak lagi takut kehilangan siapapun, karena kamu tidak lagi kehilangan dirimu sendiri.